Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Solihatin. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saat ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen saya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Roadmap pengabdian kepada masyarakat yang saya buat itu tidak terlepas dari roadmap pengabdian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, di mana pada tahun 2019-2023 itu fokus dari PKM Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu penguatan proses pembelajaran dengan poin-poinnya itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada instansi yang bekerja sama sebagai implementasi MOU dan juga memperluas jejaring kerjasama. Kemudian pada tahun 2023-2027 fokus dari PKM Pikes Umtas yaitu pengabdian kepada masyarakat berbasis multidisiplin. Dengan poin-poinnya yaitu yang pertama, mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian berdasarkan bidang keilmuannya. Kemudian pelibatan sivitas akademik dalam kegiatan pengabdian. PKM yang saya lakukan juga tidak terlepas dari roadmap pengabdian kepada masyarakat Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesinis, di mana roadmap PKM Prodi S1 Keperawatan dan Profesinis ini berdasarkan tren isu yang kesehatan yang terjadi baik itu di lokal, regional maupun nasional yang diintegrasikan ke dalam keilmuan, yaitu 9 keilmuan, yaitu keperawatan medikal bedah, gadar dan kritis, maternitas, anak, keperawatan dasar, komunitas, gerontik, jiwa, dan manajemen, yang semua itu untuk menunjang ketercapaian dari visi Prodi S1 Keperawatan dan Profesinis, di mana saya menentukan roadmap ini berada pada keilmuan keperawatan medikal bedah dengan mengambil isu yaitu penyakit tidak menular dan kemudian palliative care atau keperawatan pada pasien dengan penyakit kronis dan palliative care. Berikut roadmap PKM saya yaitu pada tahun 2018-2019 ini saya telah melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja dan juga melakukan cek golongan darah. Kemudian tahun akademik 2019-2020 saya melakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu cek kesehatan dan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Kemudian pada tahun 2020-2021 yaitu saya melakukan pengabdian edukasi hand hygiene sebagai penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Kemudian juga melakukan PKM. Ini merupakan PKM yang mendapat dana hibah risetmu, yaitu IBM Kelompok Aisyah Kota Tasikmalaya, dalam deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Untuk tahun akademik 2021-2022, yaitu kegiatan vaksinasi COVID-19, gelombang 1 dan 2. Kemudian 2022-2023, kajian resiko dan simulasi bencana. Untuk selanjutnya, rencananya untuk pengabdian kepada masyarakat, untuk selanjutnya yaitu deteksi dini faktor resiko penyakit ginjal di masyarakat. Pengabdian yang sudah saya lakukan itu dari tahun akademik 2018-2019, yaitu penyuluhan tentang cek golongan darah dan kesehatan reproduksi remaja. Kemudian untuk tahun berikutnya, 2019-2020, yaitu melakukan cek kesehatan dan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Pada tahun 2020-2021, saya melakukan beserta tim melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu IBM Kelompok Aisyah Kota Tasikmalaya, dalam deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Kemudian edukasi hand hygiene sebagai penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Pada tahun 2021-2022, saya melakukan PKM kegiatan vaksinasi COVID-19, gelombang 1 dan gelombang 2, kemudian untuk 2022-2023, yaitu kajian resiko dan simulasi bencana. Baik, yang pertama adalah penyuluhan tentang cek golongan darah dan kesehatan reproduksi remaja di Kelurahan Mulyasari RW 14, wilayah kerja Puskesmas Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Adapun pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena pentingnya mengetahui golongan darah
agar masyarakat bisa melakukan pertolongan yang lebih cepat pada masyarakat, pada keluarga ataupun masyarakat yang membutuhkan donor darah pada saat sangat dibutuhkan. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang golongan darahnya. Ya, yang pada saat itu ini di wilayah kerja Puskesmas Taman Sari di Kelurahan Mulyasari. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 dari pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kemudian untuk penyuluhan tentang kesehatan reproduksinya sendiri dilakukan pada tanggal 21 April 2018 yang dilakukan oleh dosen keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Berikut bukti dari penugasan pengabdian kepada masyarakat dan juga bukti dokumentasi dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Mulyasari, wilayah kerja Puskesmas Taman Sari. Untuk selanjutnya adalah cek kesehatan dan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Seperti diketahui bahwa hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang sampai saat ini masih memiliki prevalensi yang sangat tinggi. Jadi hipertensi ini tidak hanya beresiko tinggi terhadap penyakit jantung saja, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi pada sistem lainnya seperti saraf, ginjal, dan juga pembuluh darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu sering disebut silent killer. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama terkait dengan hipertensi yaitu meningkatkan pengetahuan individu sebagai bagian dari masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh dosen yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan puskesmas setempat dan juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang dilakukan di daerah Perum Mitra Batik, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat selama 1 hari. Selain dari penyuluhan kesehatan, pada saat kegiatan ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, terutama pemeriksaan tekanan darah pada masyarakat. Ini merupakan surat tugas dari fakultas, dari institusi, dan juga bukti dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk selanjutnya adalah pengabdian tentang IBM Kelompok Aisyah Kota Tasikmalaya dalam deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian terbesar di dunia dan ini menjadi isu juga dalam penetapan roadmap Prodi S1 Keperawatan, di mana penyakit kardiovaskuler ini menjadi salah satu penyebab kematian pada masyarakat. Jadi dilakukan deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskuler kepada kelompok Aisyah Kota Tasikmalaya. Ini dilakukan, target sasarannya adalah ibu-ibu pengajian di wilayah Kota Tasikmalaya, dilakukan pada Desember 2020 sampai dengan April 2021. Ini merupakan surat tugas dan juga bukti dokumentasi dari pelaksanaan deteksi dini penyakit kardiovaskuler yang dilakukan pada kelompok Aisyah. Untuk selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat, edukasi and hygiene sebagai penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui dan kita alami bahwa kita sudah mengalami pandemi COVID-19 di mana COVID-19 ini menimbulkan berbagai gangguan atau gejala, terutama gejala pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, bahkan bisa mengancam jiwa. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih banyak, salah satunya yaitu dengan menerapkan hand hygiene sebagai penerapan protokol kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat ini sudah dilakukan di Puskesmas Taman Sari Kota Tasikmalaya pada Kamis 16 Juli 2020. Ini merupakan surat tugas dan juga bukti dokumentasi dari edukasi hand hygiene yang dilakukan di Puskesmas Taman Sari. Untuk selanjutnya adalah kegiatan vaksinasi COVID-19 gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi pandemi COVID-19 ini menciptakan status darurat Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi, di mana vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tujuan pengabdian masyarakat ini untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ini total responden pada saat dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan vaksinasi ini sebanyak 804 orang yang dilakukan dalam 2 sesi. Ini dilakukan di Geraha Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan totalnya itu hasilnya 304 orang di gelombang 1 dan 500 orang di gelombang 2. Hasilnya respon masyarakat sangat positif dan mendukung serta mengikuti kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ini merupakan surat tugas atau bukti tugas dan bukti dokumentasi dari pelaksanaan vaksinasi di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Yang selanjutnya adalah kajian risiko dan simulasi bencana. Ini kami lakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang memang letak dari desa ini di pesisir pantai Laut Selatan, sehingga ini beresiko untuk terkena bencana. Atau memang daerah ini memang rawan bencana, terutama bencana gempa dan tsunami. Jadi berdasarkan hasil analisa situasi bahwa masyarakat daerah ini belum terpapar pengetahuan tentang simulasi penanggulangan kegawat dauratan bencana. Sehingga penting sekali untuk dilakukan kegiatan kepada masyarakat atau memberikan simulasi kepada masyarakat bagaimana cara meminimalkan resiko akibat bencana. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini sudah dilakukan pada 13 sampai 14 Februari 2023 di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ini merupakan surat tugas dan bukti dokumentasi dari kegiatan tersebut. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu saya publikasikan. Ini merupakan publikasi PKM yang saya miliki, yaitu yang pertama penyuluhan tentang cek golongan darah dan kesehatan reproduksi. Itu saya sebagai anggota di sana ini sudah terbit di jurnal UMTAS. Kemudian yang kedua yaitu IBM Kelompok Aisyah Kota Tasikmalaya dalam deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskuler, yaitu pada tahun 2021 itu telah terbit atau telah terpublish di jurnal UMTAS yang telah terakreditasi Sinta 4. Kemudian edukasi hand hygiene sebagai penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 itu juga sudah dipublish di jurnal. Kemudian kegiatan vaksinasi COVID-19 gelombang 1 dan 2 juga sudah dipublish di jurnal yang terakreditasi Sinta 4. Baik, demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.